Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nindi Lukita Dewi. Saya guru ekonomi kelas 12. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buku besar dan neraca saldo. Pada video yang lalu kita sudah bahas tentang jurnal umum. Jadi jurnal umum itu merupakan tempat untuk mencatat seluruh transaksi. Jadi belum berurutan. Nah, dicatatnya itu berdasarkan tanggal dari awal bulan hingga akhir bulan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai buku besar. Jadi buku besar itu merupakan kelanjutan dari jurnal umum tadi. Ada yang namanya posting. Posting itu merupakan pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di buku besar itu merupakan pengelompokan transaksi ke dalam akun yang sama. Jadi, seluruh transaksi dikelompokkan menjadi ke dalam akun-akun yang sama. Ada contohnya ada kas, perlengkapan, peralatan, piutang, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga neraca saldo. Neraca saldo juga sama. Jadi kelanjutan dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, pada neraca saldo itu merupakan ringkasan seluruh akun beserta saldonya. Jadi seluruh catatan buku besar, nah saldonya itu disimpan di neraca saldo. Nah, ini merupakan format dari buku besar. Di sini ada nama akun dan juga nomor akunnya. Lalu ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan juga saldo. Di dalam buku besar, nah referensinya itu dicatat. Sedangkan di jurnal umum kemarin kan belum ada pencatatan referensi. Di buku besar ini, referensi itu dicatat. Dicatat untuk apa? Untuk menandai bahwa transaksi yang ada di jurnal umum tadi sudah dicatat di buku besar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang akun dan juga nomor akun. Nah, kali ini kita akan bahas kembali tentang akun dan nomor akun agar lebih paham. Jadi di dalam akuntansi itu ada 5 akun utama. Yang pertama ada harta atau aktiva. Biasanya diberi nomor akun dengan awalan angka 1. Lalu utang diberi nomor akun 2, modal 3, pendapatan 4, dan yang terakhir ada beban dengan nomor akun diawali dengan angka 5. Untuk lebih memahaminya, kita akan masuk ke transaksinya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah jurnal umumnya. Nah, di sini ada jurnal umumnya, kita akan lihat. Pencatatan buku besar itu dicatat berdasarkan jurnal umum. Jadi ada yang namanya posting. Posting itu adalah pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Kita catat judulnya, lalu kita catat tabelnya, ada nama kas dan ada nomor akunnya yaitu 111. Kita catatnya yaitu tanggal 1 kas didebit sebesar 10 juta, berarti akun kas didebit sebesar 10 juta. Lalu di referensi jurnal umumnya dicatat nomor akunnya 111 dan di referensi buku besarnya dicatat JU1 atau jurnal umum halaman 1 sebagai tanda. Lalu berikutnya ada modal tanggal 1 dikredit sebesar 10 juta. Di jurnal umumnya di referensinya kita catat 311. Lalu di buku besarnya di referensinya kita catat JU1. Lalu berikutnya ada perlengkapan. Perlengkapan didebit sebesar 1 juta. Di referensinya dicatat 3113 dan di buku besarnya JU1. Lalu berikutnya ada utang. Utang sebesar 1 juta dikredit. Lalu dicatat referensinya 211 dan di buku besarnya JU1. Lalu berikutnya piutang sebesar 7 juta didebit. Referensinya 112 dan di buku besarnya JU1. Lalu berikutnya pendapatan dikredit 7 juta. Di referensinya kita catat 411 dan di buku besarnya JU1. Lalu berikutnya ada beban gaji. Beban gaji 2 juta didebit. Referensinya 511 dan di buku besarnya JU1. Lalu berikutnya kas kembali 2 juta dikredit. Di referensinya 111 dan di buku besarnya JU1.
Lalu kemudian, kita masukkan ke saldo normalnya, yaitu di debit 10 juta dan di kreditnya 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena 10 juta di debit lalu di kredit, berarti berpindah, berarti dikurang. Jadi sebesar 8 juta. Lalu berikutnya piutang, di debit 7 juta. Lalu berikutnya perlengkapan, di debit 1 juta, utang di kredit 1 juta. Lalu ada modal di kredit 10 juta. Lalu pendapatan di kredit 7 juta dan beban di debit 2 juta. Lalu kemudian kita catat ke dalam neraca saldo. Bagaimana pencatatannya? Kita lihat saldo akhirnya. Kalau kas 8 juta berarti di debit, berarti dicatat di neraca saldonya juga 8 juta. Lalu kemudian piutangnya 7 juta di debit. Lalu pendapatannya, perlengkapannya 1 juta di debit. Lalu utang 1 juta di kredit, lalu kemudian modal 10 juta di kredit, lalu pendapatan 7 juta di kredit, lalu berikutnya ada beban 2 juta di debit. Setelah itu kita hitung keseluruhannya, yaitu di debit 18 juta dan di kredit 18 juta. Nah, di sini balance atau seimbang. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.